Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya nih hari ini? Pagi, Ibu. Pagi, Sehat. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa pada pagi hari ini akan Ibu pimpin. Marilah anak-anakku semua, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Febi Eka Putri. Hadir, Ibu. Nazla Asalukiana. Hadir, Ibu. Sinta Novitasari. Hadir, Bu. Yoza Fatona. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua anak-anak pada hari ini hadir ya, dan semoga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, tahu. Ibu. Belum ya. Jadi untuk mengetahui tema atau materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak nih apa itu pengertian gagasan pokok maupun gagasan pendukung? Tahu, Bu. Ya, Febi silakan mengutarakan pendapatnya. Jadi, kalau gagasan pokok itu dia atau pokok pikiran yang terdapat di suatu cerita. Nah, kemudian untuk gagasan pendukung itu pokok pikiran bukannya utama, tapi yang mendukung dari gagasan utama atau gagasan pokok. Iya, tepat sekali ya ungkapan dari teman kita Febi. Kita kasih aplaus dulu. Nah, jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Letaknya biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Jika gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf itu dinamakan deduktif, sedangkan jika gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf dinamakan induktif. Selain itu, ada juga gagasan utama yang terletak di tengah paragraf. Sampai sini paham nggak nih anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan teks atau bacaan untuk kalian. Nah, salah satu dari kalian akan membacakan teks ini, lalu teman-teman yang lain akan menyimak dengan baik ya. Karena nanti setelah teks ini akan ada pertanyaan seputar atau yang berkaitan dengan teks tersebut. Oke, di paragraf pertama ada yang berani untuk membacakannya? Nazla, Ibu. Ya, silakan Nazla. Dibaca ya. Paragraf pertama ajakan Ibu. Ya, ya Nak. Batik merupakan salah satu kerajinan yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia.
Kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu amba atau menulis dan juga titik atau titik. Walaupun demikian, batik tidak hanya terdapat di daerah Jawa. Oke, baik sekali. Selanjutnya yang di paragraf kedua dan ketiga, ada yang mau mencoba untuk membacanya? Feby, Bu. Ya, Feby, silakan, Nak. Baik. Batik juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari budaya Indonesia, batik diakui dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Keputusan itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan masyarakat Indonesia diimbau mengenakan batik. Sudah, Bu. Oke, pinter. Terima kasih, anak, karena sudah berani untuk membacakannya. Dan anak-anak yang lain diharapkan untuk menyimak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan seputar dengan teks dari bahan bacaan yang telah teman kalian baca sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa gagasan pokok yang terdapat pada teks yang berjudul batik tersebut? Yuk, ada yang bisa menjawabnya enggak? Sinta, Bu. Ya, Sinta, silakan. Gagasan utama dari paragraf tersebut adalah batik merupakan salah satu kerajinan bagian dari budaya Indonesia. Iya, benar banget. Jadi, di sini gagasan pokoknya itu terdapat di awal paragraf atau yang dinamakan dengan deduktif, yaitu batik merupakan salah satu kerajinan yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sedangkan kalimat-kalimat yang di bawahnya ini adalah gagasan pendukung dari teks tersebut. Oke, pertanyaan kedua ya. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tumpang di atas adalah, nah yang ini, yang titik-titik ini, apa nih kata-kata yang tepat untuk melengkapinya? Yuk, yang bisa menjawab, silakan on mic ya. Ilza, Bu. Iya, silakan Nak Yoza. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut ialah kata sejak, Bu. Iya, benar sekali. Jadi yang paling tepat kata hubung untuk melengkapi kalimat tumpang tersebut yaitu sejak. Jadi bisa kita baca seperti ini. Sejak keputusan itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan masyarakat Indonesia dihimbau mengenakan batik. Oke, untuk melihat jawaban kalian sudah tepat atau belum, kita lihat di kunci jawaban berikut ini. Ini benar banget ya jawaban dari teman-teman kalian. Yang ini soal nomor 1 tadi yang dijawab oleh teman kita Sinta mengenai gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini terdapat di awal paragraf pada teks batik. Nah, selanjutnya itu soal kedua yang dijawab oleh teman kalian Yoza, yaitu mengenai kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tumpang di sini, yaitu kata sejak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada teks kedua nih. Yuk, yang mau mencoba untuk membacanya, silakan. Yang di paragraf 1 terlebih dahulu. Sinta, Bu. Ya, Sinta, boleh. Tari piring merupakan salah satu tari tradisional Indonesia. Tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih ya Sinta. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kalimat pada paragraf kedua dan ketiga langsung saja kita gabungkan. Siapa yang mau membaca?
Yuza, Bu. Ya, silakan, Nak. Pada awalnya, tarian ini dilakukan untuk membawakan sesembahan kepada dewa sebagai rasa syukur. Untuk menarikan tarian ini, penari harus menyiapkan piring. Ada 3 variasi gerakan dalam tarian ini, yaitu tupai bagaloi, bagalombang, dan aka malili. Oke, benar. Terima kasih ya, Nak. Anak-anak Ibu sudah berani nih sampai sini untuk membacakan sebuah teks kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajukan pertanyaan terkait dengan teks yang berjudul Tari Piring ini. Pertanyaannya adalah, gagasan pokok dalam teks yang berjudul Tari Piring tersebut terdapat pada titik-titik kalimat. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Nazla, Ibu. Ya, silakan Nazla. Apa jawabannya? Jadi gagasan pokok dalam teks tari piring tersebut terdapat pada awal kalimat, yaitu pada kalimat tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Iya, benar sekali. Kita kasih aplaus ya untuk teman kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah gagasan pendukung dalam teks tersebut adalah, yuk yang bisa menjawabnya silakan on mic ya. Ada yang tahu jawabannya? Feby, Bu. Ya, Feby, silakan, Nak. Jadi jumlah gagasan pendukung dalam teks tari piring itu ada 5, Ibu. Iya, benar sekali. Kita kasih aplaus ya buat Feby. Berarti anak-anak sekalian sudah menyimak dengan baik ya mengenai teks bacaan yang telah dibacakan oleh temannya. Nah, di sini kita akan membahas jawaban dari teman-teman kita. Nah, pertanyaan terkait dengan tari piring ini tadi yaitu gagasan pokok dalam teks yang berjudul Tari Piring terdapat pada awal kalimat. Karena teks ini merupakan jenis teks yang punya gagasan deduktif. Dapat kita lihat ya bahwa di kalimat pertama ini dia menjelaskan tentang pokok atau ide utama untuk menjelaskan teks tersebut. Selanjutnya, pertanyaannya adalah jumlah gagasan pendukung dalam teks tersebut ada 5, yaitu gagasan pendukung yaitu uraian yang menguraikan tentang teks tari piring ini. Kita hitung ya, ini kalimat pendukungnya. Tarian ini berasal dari Sumatera Barat. 1. Tarian ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. 2. Pada awalnya, tarian ini dilakukan untuk membawakan sesembahan kepada dewa sebagai bentuk rasa syukur. 3. Untuk menarikan tarian ini, penari harus menyiapkan piring. 4. Dan kalimat terakhir yaitu ada 3 jenis gerakan dalam tarian ini yaitu tupai bagalui, bagalombang, dan aka malilik. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Ayo anak-anak sekalian siapkan buku tulis dan juga pensilnya ya. Kita tulis PR ini di buku kalian. Sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Silakan ditulis ya teksnya tentang nasi tumpeng. Sudah, Ibu. Sudah selesai ya?
Oke. Nah, tugas kalian adalah baca, cermati, dan temukan gagasan pokok serta gagasan pendukung yang terdapat di dalam teks nasi tumpeng tersebut. Lalu di pertemuan selanjutnya dikumpulkan kembali ke Ibu ya untuk dinilai. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Selamat belajar. Baik anak-anakku, karena waktu pembelajaran hari ini telah usai, semoga materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik ya anak-anak. Jangan lupa materinya diulas kembali di rumah. Dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah menghadiri pembelajaran hari ini dengan semangat dan penuh ceria. Semoga kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan dan juga menjadi kebanggaan orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Terima kasih, lagi. Ibu. Ya.